tanda bersih hati yang harus kita jadikan PR dari mulai sekarang. Usahakan terus perhatikan hatinya supaya jangan sampai benci kepada seorang pun manusia. Kalau kita masih benci pada orang, itu hati-hati. Itu menandakan masih kotor hati kita. Dan ingat, untuk supaya kita cepat menuju ke sana, dan kita harus sama-sama, supaya kita tidak ada yang terlambat masuk surganya sama-sama cepat. Karena apa? Nggak ada yang masuk surga sendirian. Semuanya harus bersama-sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tidak ada seorang pun yang melakukan suatu tindakan, ucapan, keadaan yang Allah berikan kecuali semuanya sudah direncanakan. Jangan salahkan manusianya. Karena mereka itu cuma robot, ada remote-nya. Nggak ada seorang pun di antara kita yang bisa berbicara kecuali Allah yang berkehendak. Nggak ada seorang pun yang bertindak kecuali Allah yang berkehendak. Maka di situ ketika yang bersangkutan melakukan ucapan, tindakan, keadaan dan sebagainya, tinggal kita lihat. Pada waktu dia akan bertindak, ketika dia akan berucap, itu kan ada pilihan. Mau bertindak yang baik atau yang buruk. Mau berucap yang baik atau yang buruk. Mau dalam keadaan yang baik atau yang buruk. Kalau dia itu memilih dalam keadaan yang baik, maka dia dapat pahala. Kalau dia memilih dalam keadaan yang tidak baik, berarti dia akan dapat dosa, dan dosa itu yang bikin dia sengsara. Sedangkan kalau kita melakukan kebaikan, kita akan dapat kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Mohon maaf, Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, fa innal umura kullaha bi khawatimiha. Memang benar, saya sama Kiai Nur Khalis ada seorang yang dikenal seorang kiai, habib, ya alhamdulillah punya ilmu. Saya pakai imamah, pakai pakaiannya Nabi, tapi belum tentu saya meninggalnya seperti ini. Begitu pula yang kita lihat, mereka yang ahli maksiat, bahkan yang non-muslim, belum tentu dia seperti itu terus. Bisa jadi nanti di akhir umurnya dia berubah. Kita lihat bagaimana seorang Yahudi yang begitu cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai begitu sakit, Nabi SAW menjenguknya, dan ketika menjenguk kepadanya, maka Nabi SAW berkata pada anak muda itu, wahai anak muda, katakan syahadat, saksikan bahwasanya aku adalah Nabi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu akan membantuku untuk bawamu ke dalam surga. Ketika dia mengatakan demikian, maka anak tersebut melihat kepada ayahnya. Kata ayahnya, ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Maka kemudian dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir umurnya. Padahal sebelumnya dia seorang Yahudi, tapi akhirnya di akhir umurnya dia itu bersaksi kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia masuk surga bersama Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah merahmati setiap orang. Jangan sampai tidak ada rahmat dalam hati. Harus kasihan kepada istri, apalagi kepada suami, apalagi semua kerabat kita itu harus ada sifat rahmat di sini. Karena Rasulullah telah bersabda, ar-ruhama yarhamuhumur rahman. Mereka yang saling mengasihi, Allah akan mengasihi mereka. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaknya rahmati semua yang ada di muka bumi ini, maka pasti yang di atas akan merahmati kita semuanya. Ayo sama-sama, itu PR kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Usahakan jangan pernah benci pada orang, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun, dan kita harus rahmat kepada siapapun. Insya Allah kita akan masuk surga bersama-sama, insya Allah.